Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khairi. Kitab yang berbicara tentang membuka pintu-pintu kebaikan, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizhahu ta'ala, di mana siang hari ini kita akan melanjutkan di dalam poin yang ke-8, yaitu pintu pembuka kebaikan. Pembahasan yang ke-8 halaman 68. Bersikap lembut dan bergaul dengan akhlak yang mulia. Ibu-ibu sudah pegang bukunya, Bu? Sudah pegang bukunya? Sudah, silakan dibaca. Halaman 68. Silakan dibaca dulu, Bu. Bersikap lembut dan bergaul dengan akhlak yang mulia. Anda akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan jika Anda berlemah lembut dan bergaul dengan akhlak yang mulia pada semua orang. Kelembutan serta kemuliaan akhlak ini merupakan faktor mendasar yang harus Anda miliki apabila Anda ingin menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Suaranya kok nggak kedengeran? Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, percayalah bahwasanya orang yang berwatak kasar dan berperilaku buruk dalam pergaulan tidak mungkin bisa membuka hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada nabinya, penghulu anak cucu Adam, Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta qaddan qalidal qalbi lang qaddu min hawlik. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Surat Ali Imran ayat 159. Manusia akan lari menjauh apabila Anda bersikap kasar, keras, beringas, dan berakhlak buruk, meskipun orang itu mengatakan yang benar kepada mereka. Karena kerendahan akhlaknya, keburukan perilakunya, dan juga gayanya yang keras membuat orang-orang lari darinya. Iya, cukup. Jemaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bahasan kita di dalam kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khairi, kitab yang membahas tentang
pembuka pintu kebaikan, dan sekarang kita akan masuk poin yang ke-8, yaitu bersikap lembut dan bergaul dengan akhlak yang mulia. Beliau membawakan satu ayat yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Yang artinya, maka berkah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, engkau ya Muhammad memiliki sifat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau ya Muhammad memiliki sikap yang keras, akhlak yang buruk, lan faddu min haulik, tentunya mereka akan menjauh darimu, tentunya mereka akan menjauh dari sekitarmu ya Muhammad. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari ayat yang mulia ini yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-159, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW Allah utus kepada manusia bukan satu-satunya mengajarkan tentang tauhid, bukan hanya satu-satunya mengajarkan tentang tata cara ibadah, tetapi juga tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul adalah dengan mengajarkan akhlak atau perilaku yang baik. Begitu. Mengajarkan kepada manusia agar manusia memiliki akhlak dan perilaku yang baik. Bukan cuman ibadahnya yang rajin, bukan cuman tauhidnya, tetapi juga apa? Akhlaknya, perilakunya adalah memiliki perilaku dan akhlak yang baik. Sering kita dapati sholatnya rajin. Sholatnya apa? Rajin. Bahkan mungkin gak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Tetapi ketika bergaul dengan manusia memiliki akhlak yang kurang baik. Kalau ngomong suka nyakitin hati. Kalau ngomong jelekitin katanya orang. Tahu jelekitin gak jemaah? Buat sakit hati. Puasanya rajin tetapi kalau utang gak mau bayar. Atau mungkin sedekahnya rajin tetapi korupsinya juga rajin. Terus mana yang salah di mananya? Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui bahwa agama Islam ini mengajarkan bukan hanya tata cara sholat doang. Bukan hanya mengajarkan bagaimana kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tetapi juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita dan sudah dipraktekkan dengan akhlak beliau yang Allah sebutkan apa? Engkau memiliki akhlak yang mulia. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan akhlak, mengajarkan kemuliaan akhlak. Bukan hanya saja tauhid. Sehingga enggak pas ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan yang penting tauhidnya, akhlak belakangan. Iya betul, akidah tauhid ini utama, tetapi juga jangan sampai kita melalaikan akhlak yang baik.
Bahkan Allah sebutkan dalam ayat tadi, fabima rahmatim minallahi lintalahum, dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau ya Muhammad memiliki sifat lintalahum, dari kata lin, memiliki sifat akhlak perilaku yang baik. Makanya kita tidak dapati dalam diri Rasul, kita dapati apa? Kita tidak pernah mendapatkan akhlak buruk pada Rasul, gak pernah. Pernah gitu Rasul dengan pernah dengar kalau utang gak mau bayar? Gak pernah. Apakah dengan pernah dengar Rasul itu ya kalau berjanji mengingkari? Gak pernah. Bahkan Rasul telah dijuluki di Makkah sebagai Al-Amin, disebut dengan Al-Amin. Apa maknanya Al-Amin? Orang yang terpercaya, orang yang memiliki amanah, Al-Amin. Sehingga pentingnya kita di dalam meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memiliki akhlak yang mulia. Bukan cuman ibadahnya yang rajin, bagus, tetapi akhlaknya buruk. Bukan cuman sholatnya yang rajin, pakai pakaiannya yang syar'i, tetapi akhlaknya tidak sesuai dengan pakaiannya. Sholatnya rajin, tetapi akhlaknya tidak serajin seperti sholatnya. Nah, disebutkan juga bahwa Nabi SAW bukan hanya mengajarkan tentang apa? Tentang ibadah, akidah, tetapi juga termasuk akhlak yang baik. Oleh karena itu, akhlak yang baik merupakan faktor mendasar yang harus dimiliki setiap seorang mukmin untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Untuk membuka pintu kebaikan. Maknanya kita mampu memberikan kebaikan kepada orang lain, membuka pintu kebaikan manakala mereka melihat kebaikan yang ada pada diri kita, yaitu dengan akhlak yang baik. Dan juga akhlak yang baik sebagai modal di dalam seseorang bergaul. Di dalam seseorang bergaul. Tentunya kalau kita berbicara akhlak yang baik itu banyak. Tidak bisa kita hitung satu persatu. Tetapi banyak. Kita sebutkan ya, kita rangkum dalam 3 akhlak yang baik. Dan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW. Yaitu akhlak yang baik adalah badlun nada wa kaful adha wa ihtimalul adha. Yang pertama adalah badlun nada, berbuat baik. Wa kaful adha, berusaha menahan diri dari mengganggu orang lain. Wahtimalul adha, sabar di dalam mendapatkan gangguan orang lain. Ada berapa? 3. Pertama, badlun nada, yaitu berbuat baik. Waqaful adha, berusaha tidak mengganggu orang, tidak mengganggu, menyakiti orang lain. Wahtimalul adha, dan sabar ketika dalam keadaan disakiti atau diganggu. Ini tentunya akhlak kepada sesama manusia. Karena itu pertama berbuat baik. Kalau 3-tiganya kita miliki, insya Allah hidup akan bahagia. Ada orang memiliki akhlak yang baik, kemudian yang keduanya dia mampu untuk menahan diri tidak menyakiti orang lain, tetapi enggak sabar ketika disakiti oleh orang lain. Sehingga kebaikan akhlak ini di mana
Tiga poin ini, tiga sifat ini dimiliki dalam setiap kita. Pertama adalah yaitu kaful, yang pertama badlun nada, berbuat baik. Berbuat baik dengan apa? Berbuat baik kepada manusia dengan lisan, dengan perbuatan, dengan harta, ataupun dengan yang lainnya. Kita berbuat baik kepada orang lain macam-macam. Jalannya banyak, jalannya bermacam-macam. Contoh misalnya berbuat baik dengan lisan, ya minimal mengucapkan salam. Mengucapkan apa? Salam. Ini bentuk kebaikan kepada saudaranya. Ya. Bahkan Rasul mengatakan, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak sesama muslim ada 6. Di antaranya apa? Di antaranya engkau mengucapkan salam. Kenapa? Di dalamnya doa. Orang berbuat baik itu apa? Di antaranya dengan lisan mendoakan. Jangan cuma apa? Salamnya kepada orang yang dekat saja, tetapi yang kita kenal boleh mengucapkan salam. Atau dengan lisan misalnya berbuat baik, ini kan ringan, diantaranya senyumlah. Senyum. Sudah ngaji, tapi apa? Tapi kadang-kadang mukanya itu cemberut mulu. Ya. Ketika ditanya, Bu, jenengan ngajinya di mana sih, Bu? Kok kayaknya cemberut terus? Ya, harusnya memberikan efek. Membuat apa? Memberikan efek kebaikan dalam kita belajar ilmu. Mau tegur sapa, mengucapkan salam. Bukan semakin banyak belajar ilmu agama, semakin lama ngajinya, tetapi apa? Senyum aja nggak mau. Ketika ditanya, Bu, kon jenengan nggak mau senyum, Bu? Iya, karena gigi saya aurat. Giginya nggak boleh nampak. Ya. Yang sesama ibu seperti itu, sama perempuan. Ya. Sehingga ketika orang demikian akan tertarik dan mampu memberikan apa? Membuka pintu kebaikan bagi orang lain. Dan jangan kita meremehkan amalan kebaikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan amalan baik walaupun ringan. Ringan. Apa di antaranya ringan? Walaupun engkau senyum kepada saudaranya. Jenengan senyum butuh berapa uang sih, Bu? Butuh berapa ratus ribu sih? Kan gak butuh ratusan ribu, gak butuh jutaan. Cukup apa? Ya, cukup senyum, menggerakkan lisannya, menggerakkan bibirnya dikit, itu sebagai apa? Kebaikan dengan lisan. Atau juga dengan berkata jujur. Berkata jujur. Baik itu dalam bermuamalah, dalam bekerja, dalam jual beli, berkata yang jujur. Kalau lagi jualan, ngomong yang jujur. Oh, ini yang asli nih. Ternyata KW. Oh, ini saya jual motor masih bagus, nggak pernah rusak selama ini. Ya, ternyata bohong. Ya. Ini tanah sekian meter. Ya. Kemudian ada yang beli ngomongnya sekian, ternyata bohong. Nggak sampai, ya, tidak sesuai yang dibeli. Nah, maka di antara kebaikan akhlak yang baik yang dilakukan seorang muslim adalah yaitu badlun nada, berbuat baik. Di antara berbuat baik dengan lisan. Kemudian juga berbuat baik dengan anggota badan. Dengan anggota badan. Bagaimana dengan anggota badan? Ya, membantu. Punya tangan, gunakan untuk membantu.
Punya kaki, gunakan untuk apa? Untuk melangkah di dalam membantu orang lain. Ini adalah di antara bentuk kebaikan yang dilakukan seseorang dengan apa? Dengan perbuatannya. Baik itu dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-195. Surat apa? Al-Baqarah ayat 195. Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik dengan tangannya, berbuat baik dengan lisannya. Apa penyemangatnya? Apa motivasinya? Motivasi dalam kita berbuat baik karena Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Sehingga kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, itu pasti malaikat cinta kepada dia. Dan diantaranya dengan perbuatannya. Dan motivasi yang harus kita tanamkan dalam berbuat baik adalah kita mengharapkan kecintaan Allah. Kita pengen mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dorongan yang kedua agar kita semangat berbuat baik karena akan dapat pahala di hari kiamat. Sehingga dengan dorongan-dorongan inilah akan menjadi langgeng, akan menjadi terus istiqomah di dalam berbuat baik. Kenapa? Karena kalau perbuatan baik yang dilakukan seorang dorongannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dapat kebaikan nanti dari kiamat, ini biasanya enggak lama. Bantu apa? Bantu jalannya di aspal, kemudian lingkungannya dikasih macam-macam, tetapi niatnya lain. Jangan lupa nanti. Gimana? Nomor sekian. Ada tujuan tertentu. Jangan lupa nanti coblos nomor 100. Ya. Kenapa? Karena ketika melakukan demikian niatnya bukan innallaha yuhibbul muhsinin, tetapi niatnya agar manusia itu apa? Manusia memilih. Ya. Maka biasanya enggak langgang. Berbeda dengan orang yang telah berbuat baik. Belum lagi ditambah pada hari kiamat nanti. Ya. Pada hari kiamat mendapatkan kebaikan. Ya. Sehingga dengan itu ketika kita berbuat baik, kita enggak pengen mendapatkan balasan dari manusia. Kenapa? Karena berbuat baik inilah perintah Allah dan Allah akan mencintai, bukan mengharapkan pujian orang lain. Bukan mengharapkan kebaikan dari orang lain. Bukan seperti kalau kita berbuat baik karena niatnya agar orang itu juga baik sama kita. Kita ngutangin teman dengan niat nanti kalau saya ngutang juga dikasih. Bukan demikian. Ya. Saya mengunjungi teman karena niatnya nanti biar teman juga ngunjungi. Bukan demikian. Ya. Tetapi kita menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau orang itu balas atau tidak enggak peduli. Yang penting Yang penting di dalam berbuat kebaikan menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kepada manusia, kepada hewan pun demikian. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada seorang perempuan yang Allah ampuni dosa-dosanya. Yang Allah ampuni dosanya karena hanya ngasih ngasih air minum. Cuman ngasih air minum kemana? Ke hewan. Ya diberikan hewan ini yaitu seekor anjing dengan air minum. Menunjukkan orang ini ikhlas sehingga Allah mengampuni dosanya. Apa?
tanda-tanda perempuan ini dalam berbuat baik ini sampai ke hewan pun, dan dikatakan orang ini mendapatkan kebaikan karena ikhlas. Mana tanda keikhlasannya? Karena dia berbuat baik kepada hewan. Karena hewan itu kan gak bisa balas. Beda kalau ada orang berbuat baik kepada orang manusia, masih bisa diharapkan kebaikan kebalikannya, masih mengharapkan kebaikan dari orang yang dia berbuat baik kepada dia. Tapi kalau hewan nggak berharap, tidak berharap kepada hewan, tetapi berharapnya kepada siapa? Berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.